kamu apa itu komunikasi terapeutik? Komunikasi terapeutik adalah suatu pengalaman bersama antara perawat klien yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah klien. Maksud komunikasi adalah mempengaruhi perilaku orang lain. Katner DKK mengatakan bahwa komunikasi terapeutik terjadi dengan tujuan menolong pasien yang dilakukan oleh orang-orang yang profesional dengan menggunakan pendekatan personal berdasarkan perasaan dan emosi. Di dalam komunikasi terapeutik ini harus ada unsur kepercayaan. Bagaimana tahapan-tahapan dalam komunikasi terapeutik? 1. Tahap persiapan atau prainteraksi. Tahap persiapan atau prainteraksi sangat penting dilakukan sebelum berinteraksi dengan klien. Pada tahap ini, perawat menggali perasaan dan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya. Perawat juga mencari informasi tentang klien. Kemudian, perawat merancang strategi untuk pertemuan pertama dengan klien. 2. Tahap perkenalan atau orientasi. Perkenalan merupakan kegiatan yang dilakukan perawat saat pertama kali bertemu dengan klien. Pada saat berkenalan, perawat harus memperkenalkan dirinya terlebih dahulu kepada klien. Dengan memperkenalkan dirinya, berarti perawat telah bersikap terbuka pada klien. Hal ini diharapkan akan mendorong klien untuk membuka dirinya. 3. Tahap kerja. Tahap kerja merupakan inti dari keseluruhan proses komunikasi terapeutik. Pada tahap ini, perawat dan klien bekerjasama untuk mengatasi masalah yang dihadapi klien. Perawat dituntut untuk mempunyai kepekaan dan tingkat analisis yang lebih tinggi terhadap adanya perubahan dalam respon verbal maupun nonverbal klien. Pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan komunikasi terapeutik sangat menentukan keberhasilan perawat pada tahap ini. 4. Tahap terminasi. Terminasi merupakan akhir dari pertemuan perawat klien. Tahap terminasi dibagi menjadi dua, yaitu terminasi sementara dan terminasi akhir. Pertemuan perawat klien terdiri atas beberapa kali pertemuan. Setelah terminasi sementara, perawat akan bertemu kembali dengan klien pada waktu yang telah ditentukan. Sedangkan terminasi akhir terjadi jika perawat dalam menyelesaikan proses keperawatan secara keseluruhan. Bagaimana teknik-teknik dalam komunikasi terapeutik? 1. Mendengar merupakan dasar utama dalam komunikasi. Dengan mendengar, perawat mengetahui perasaan klien, memberi kesempatan lebih banyak pada klien untuk bicara. Perawat harus menjadi pendengar yang aktif dengan tetap kritis dan korektif. Bila apa yang disampaikan klien perlu diluruskan, tujuan teknik ini adalah memberikan rasa aman klien ke dalam mengungkapkan perasaan dan menjaga kestabilan emosi dan psikologis klien. 2. Pertanyaan terbuka. Teknik ini memberikan kesempatan klien untuk mengungkapkan perasaannya sesuai kehendak klien tanpa membatasi. 3. Mengulang pokok pikiran yang diungkapkan klien, gunanya untuk menguatkan ungkapan klien dan memberi indikasi perawat mengikuti pembicaraan klien. 4. Klarifikasi. Dilakukan bila perawat ragu, tidak jelas, tidak mendengar atau klien berhenti karena malu mengemukakan informasi. Informasi yang diperoleh tidak lengkap atau mengemukakannya berpindah-pindah. 5. Refleksi. Refleksi merupakan reaksi perawat klien selama berlangsungnya komunikasi. Refleksi ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu refleksi isi bertujuan memvalidasi apa yang didengar
klarifikasi ide yang diekspresikan dengan pengertian perawat, dan refleksi perasaan yang bertujuan memberi respon pada perasaan klien terhadap isi pembicaraan agar klien mengetahui dan menerima perasaannya. 6. Menfokuskan, membantu klien bicara pada topik yang telah dipilih dan yang penting serta menjaga pembicaraan tetap menuju tujuan, yaitu lebih spesifik, lebih jelas, dan berfokus pada realitas. 7. Membagi persepsi, meminta pendapat klien tentang hal yang perawat rasakan dan pikirkan. Dengan cara ini perawat dapat meminta umpan balik dan memberi informasi. 8. Identifikasi tema, mengidentifikasi latar belakang masalah yang dialami klien yang muncul selama percakapan, gunanya untuk meningkatkan pengertian dan mengeksplorasi masalah yang penting. 9. Diam, cara yang sukar biasanya dilakukan setelah mengajukan pertanyaan. Tujuannya untuk memberi kesempatan berpikir dan memotivasi klien untuk bicara. Pada klien yang menarik diri, teknik diam berarti perawat menerima klien. 10. Informing, teknik ini bertujuan memberi informasi dan fakta untuk pendidikan kesehatan bagi klien. 11. Saran, memberi alternatif ide untuk pemecahan masalah, tepat dipakai pada fase kerja dan tidak tepat pada fase awal hubungan.